Pak Wiro, saya mau nanya, sebelumnya nama Pak Wiro? Nama lengkap, Ah, nama lengkap Raden. Raden Iwan Rahmat Reksono Putra. Jabatan Ketua Umum ya? Iya. Ketua Umum. Saya mau nanya Pak, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan masalah pendidikan. Sejauh ini kita pendidikan memang kurang sekali di dalam pelaksanaan untuk mencapai satu kompeten ataupun sertifikasi kompeten. Yang pertama di dalam masalah sudut pandang Pak Wiro sendiri selaku Ketua Umum di P3I ini, di lembaga P3I ini, yaitu masalah ekonomi terutama. Iya. Nah, bagaimana dengan UMKM yang ada di secara nasional ataupun di daerah-daerah yang ada? Baik, terima kasih. Jadi begini, bahwa memang UMKM ini menjadi Barometer. program yang sangat digalakkan oleh Pak Presiden, Bapak Jokowi, ya, terutama juga lewat Menteri Perekonomian Indonesia, Menteri UMKM Indonesia, bahwa UMKM menjadi skala prioritas untuk menjadi pendobrak ekonomi perekonomian di Indonesia. Nah, tentunya kita sebagai LSP P3I, sebagai lembaga sertifikasi person, pilar pendidikan pelatihan Indonesia, ikut andil dalam penyuksesan daripada program pemerintah yang saat ini sedang fokus pada UMKM. Bagaimana peran daripada LSP P3I ini adalah sesuai dengan program daripada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, bahwa ada sebuah strategi, yaitu mempersiapkan desertification. Artinya desertification itu adalah mendobrak daripada sebuah kualitas UMKM yang telah diakui, yaitu melalui apa? Melalui kompetensi. Nah, di dalam LSP P3I ini mempunyai skema, yaitu skema UMKM, ya. Tentunya ini buat para pelaku UMKM di seluruh Indonesia bisa mengambil skema ini, yaitu yang berjudul Certified MSME Consultant. Nah, tentunya ini standarnya adalah sesuai dengan SKKNI yang sudah ditetapkan. Namun ini ada sebuah acuan normatif yang harus benar-benar dipegang oleh seluruh pelaku UMKM di Indonesia, dan ada sebuah subskema, yaitu ya yang harus benar-benar dikuasai oleh seluruh pelaku UMKM di Indonesia, sehingga outputnya diharapkan satu, pelaku UMKM Indonesia ini benar-benar terdedikasi dan terkompetensi. Segala sesuatu begini Bapak, ketika orang mengatakan diri kita kompeten dari segi sebuah profesi gitu, tetapi pasti akan ditanyakan secara standingnya, legalitasnya. Mana standing legalitasnya kalau Anda berkompeten, tetapi tidak bisa menunjukkan. Nah, ini LSP P3I memberikan sebuah legal standing kepada para pelaku UMKM, sehingga ketika para pelaku UMKM ditanya atau bisa menunjukkan untuk sebuah tingkat daripada quality-nya produk dengan sudah tersertified MSME gitu. MSME ini adalah UMM atau yang disebut dengan IKM. Nah, ini semua adalah termaksud di dalam sebuah rangkaian skema, yaitu acuan normatifnya adalah SKKNI. Nah, LSP 3I tentunya mengharapkan para pelaku seluruh UMKM di Indonesia ini benar-benar mendapatkan sertifikasi kompetensi ini tanpa terkecuali. Karena apa? Banyak orang berpikiran seperti ini, bahwa UMKM kita ini adalah tidak kompeten gitu. Ketika para pelaku UMKM kita ini punya 2 atau 3 produk, tetapi yang menjadi unggulan adalah satu produk, dan ternyata satu produk unggulannya ini adalah down, mereka tidak bisa membackup dari 3 produk ini karena sudah mengandalkan daripada hanya satu produk. Nah, 3 ini tidak menjadi unggulan berikutnya. Ini dia peran daripada sebuah sertifikasi, mempersiapkan sebuah desertification daripada seluruh produk yang ada, yang dimiliki oleh para pelaku UMKM, bahwa tidak hanya satu produk aja yang unggul. Nah, namun
sebuah UMKM A mempunyai produk 4 yang ternyata yang muncul hanya produk A yang penjualannya cukup bagus, B, C, D ini ternyata tidak bagus. Ketika A turun, peran daripada certified ini adalah secara totality 4 produk ini adalah unggul, tidak hanya satu produk. Ya, itu seperti itu. dari salah satu produk UMKM. Iya, Nah, bagaimana dengan profesi-profesi lain? Nah, baik, saya terima kasih. Jadi untuk profesi yang lain seperti ini, salah satu contoh adalah sertifikat digital marketing, CDM. CDM ini tentunya diambil untuk mahasiswa atau minimal lulusan SMK ya, terus minimal SMK mahasiswa yang sedang berkuliah ataupun sudah lulus daripada university atau sudah menjalankan yang namanya program S2 atau sedang menjalankan program yang namanya S3 ataupun yang sudah berprofesi sebagai dosen, pengajar ataupun berprofesi sebagai pelaku UMKM. Sertifikat digital marketing ini sangat perlu dan sangat dibutuhkan karena sekarang adalah zaman daripada sebuah digitalisasi. Sekarang contoh kalau dari segi pengajar atau dosen atau guru sudah harus benar-benar mengerti tentang sistem digital e-learning, bagaimana menyelenggarakan alat, sarana, prasarana untuk bisa mempresentasikan mata kuliah atau mata pelajaran kepada siswa atau mahasiswanya dengan baik. Tentunya para asesi atau yang masyarakat di sana itu sudah menguasai yang namanya digital marketing, tetapi pasti akan ditanya, apakah Anda sudah menguasai digital marketing? Gitu. Bagaimana penguasaan Anda tentang marketing pemasaran secara digitalisasi? Orang akan berpikir juga sama dengan pelaku UMKM tadi. Oke, saya menguasai, tetapi certified-nya mana? Nah, inilah peran daripada LSP, Pilar Pendidikan Pelatihan Indonesia, memberikan wadah kepada masyarakat Indonesia untuk berkompetensi, menuju manusia unggul dengan kompetensi. Nah, sehingga kita mempunyai moto bahwa LSP P3 ini menjadi pemimpin sertifikasi kompetensi Indonesia dengan sebuah prosedur tentunya yang kita tidak bisa melewatkan semua itu, harus bisa melewati yang namanya portofolio 1. Bagaimana asesi bisa menguasai sebuah portofolio 1 yang di situ ada fakta integritas sebagai asesi, lalu harus masuk ke dalam sebuah tahap di mana asesi itu bertemu dengan asesor, dengan semua pertanyaan asesor tentang pembuktian daripada semua portofolio, apakah seorang asesi ini benar-benar kompeten atau tidak kompeten, dan ini keputusan mutlaknya adalah di tangan asesor. Lalu asesi pun juga harus menguasai yang disebut dengan portofolio tahap 3, yaitu bagaimana pengisian APL 01-nya, form assessment mandirinya. Begitu Bapak. Tujuannya LP3 ini bagaimana sih Pak? Tujuannya adalah sesuai dengan moto kita, menjadi pelopor atau pemimpin sertifikasi kompetensi Indonesia yang supaya bagaimana mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, ya, cita-cita negara Indonesia Raya ini menjadi manusia yang berkompeten, tidak hanya lisan yang berkompetensi, tetapi yang secara legal, secara bukti mendapatkan sebuah sertifikat certified semua profesi untuk seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, baik. Ya. Terakhir, harapan Bapak dengan adanya LP3I ini yang Bapak pimpin bagaimana? Baik, harapan saya tentunya adalah ini perlu, pertama saya memohon dengan sangat kepada pihak terkait, yaitu lembaga. Sekarang ini LSP3I sedang proses akreditasi, komite akreditasi nasional. Kita sudah bekerja sedemikian rupa
Dan kami sudah terima kasih sudah diberikan sebuah appreciate yang proses daripada akreditasikan kita sudah mencapai di angka 60%. Ini bahkan 70% ya, 30% lagi kita akan turun akreditasikan, dan saya berharap pihak daripada Komite Akreditasi Nasional benar-benar melihat semangatnya kita. Jujur adalah semangat, jujur adalah sukses, semangat adalah sukses. Itu adalah moto daripada semua sumber daya manusia yang ada di dalam LSPP 3I, termasuk direksi, tim gold assessor, tim gold trainer, ataupun tim gold daripada auditor. Harapan kedua adalah pemerintah Indonesia benar-benar memberikan sebuah keluasaan atau jembarnya lahan daripada sebuah pelatihan sertifikasi ini, terutama adalah di uji kompetensi, supaya bagaimana terutama adalah dari sisi budgeting, terutama bagaimana pemerintah bisa membuat sebuah budget khusus kepada para profesi untuk mendapatkan kompetensi secara gratis yang itu dibayari oleh sebuah instansi atau pemerintah, yang tentunya akan terjadi sebuah kerjasama antara LSPP 3I dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga atau provider lain. Jadi tidak memberatkan daripada rakyat Indonesia menuju manusia kompetensi. Itu harapan kami dari LSPP 3I. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Cakep.